Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya pada kegiatan kita pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang lolos pada tahap seleksi konseling ini. Nah, kalian telah lolos dan bergabung menjadi anggota konseling kelompok yang telah saya sebar melalui flyer yang tertera pada ruang BK, depan ruang BK ya. Nah, dan telah melakukan proses wawancara dengan baik. Kalian ini sudah terpilih dan sudah termasuk dalam masalah yang telah ditentukan oleh guru BK sendiri. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, nama saya Mas Natul Ustada. Di sini saya berperan sebagai pemimpin kelompok yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan juga untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok merasa didengar dan didukung selama sesi konseling berlangsung. Baik, dari sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada saya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, dengan begitu saya yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, di sini silakan perkenalan terlebih dahulu. Nanti secara bergantian ya perkenalannya. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Rahmawati, bisa dipanggil Aulia. Mungkin itu ya, apa namanya? Selama diberikan alasan kenapa Mbak Aul mau mengikuti konseling pada kali ini. Oke. Karena nama saya Aulia Rahmawati. Alasan saya untuk mengikuti konseling ini agar bisa menjawab segala permasalahan yang saya alami, mungkin dari pengalaman teman-teman itu bisa menjadi jawaban bagi saya. Gitu. Baik, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Marisa. Alasan saya ikut konseling kelompok saat ini, di layarnya kan sudah tertera ya Bu, kalau ada masalah terkait tentang waktu. Nah, saya sedang ada masalah seperti itu, jadi saya mengikuti kelompok ini berharap nanti setelah konseling kelompok ini saya punya jalan keluar untuk permasalahan yang saya alami. Silakan. Nama saya Titi. Alasan saya buat join sama kelompok itu kurang lebih sama kayak tadi, karena saya juga permasalahan yang sama, yaitu kurang bisa manage waktu saya. Itu sih. Nama saya adalah Fatia dengan nama panggilan saya Ila. Saya mengikuti kelompok ini untuk menyelesaikan masalah saya. Nah, baik, apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah. Ibu tes terlebih dahulu ya. Ya. Mungkin dari Mbak Larissa. Nah, ini siapa namanya? Mbak Ila. Nah, baik, bagus. Mungkin Mbak Titi. Depannya Mbak Titi siapa? Larissa. Oke. Sebelum itu, mungkin alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih konseling kelompok itu kepada teman-teman sekalian. Ya. Ya, apakah boleh? Boleh. Nah, jadi konseling kelompok itu suatu proses konseling dengan beberapa individu secara bersamaan dalam sebuah kelompok. Konseling kelompok juga memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk berbagi pengalaman, mendapatkan sudut pandang baru dan teman baru. Sifat pertemuan kita juga bisa terbuka dan tertutup tergantung kesepakatan kalian masing-masing nanti ya. Nanti kita sepakati terlebih dahulu. Nah, dengan melakukan konseling kelompok ini mudah-mudahan permasalahan kalian bisa terselesaikan dengan baik. Sampai sini apakah bisa dipahami? Nah, baik, di sini saya izin bertanya, apa kalian masih ingin melanjutkan proses konseling pada pagi hari ini? Masih. Mbak Titi mungkin, apakah bersedia? Bersedia. Baik. Oke, sekarang kita mulai sepakati ya, konseling kelompok atau konseling kelompok bersifat terbuka atau tertutup. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa sih konseling terbuka atau tertutup.
Nah, kalau terbuka itu kalian boleh menerima anggota baru untuk bergabung, tetapi kekurangannya tidak bisa fokus pada anggota tetap karena seiring berjalannya waktu anggota berubah-ubah entah di awal ataupun di tengah-tengah proses konseling. Sedangkan kalau kelompok tertutup itu kita tidak bisa menerima anggota kelompok lagi gitu loh, nggak bisa masuk lagi. Nah, untuk kelebihannya itu kita bisa fokus pada anggota yang ada. Mohon maaf, itu tadi kelebihannya. Kalau kekurangannya itu kita mungkin kurang mendapatkan banyak pengalaman. Lalu kita juga bisa menyempakati pertemuan juga sampai berapa kali kita melakukan proses konseling. Mungkin kalian sudah paham apakah dari konseling kelompok terbuka ataupun tertutup. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, mungkin dari Mbak Titi terlebih dahulu ini kelompok terbuka atau tertutup? Kalau dari saya pribadi itu saya maunya kelompok tertutup karena dari penjelasan itu tadi tentang kelebihan kekurangannya kayaknya saya lebih memilih kelompok tertutup gitu. Mbak Titi Ya sama seperti Mbak Titi. Alasannya akan lebih fokus untuk masalah referensi. kalau Mbak Ul? Saya memilih kelompok tertutup aja. Soalnya apa? Mungkin dari itu kita bisa menyelesaikan misi kita untuk permasalahan kali ini mungkin. Mbak Tarisa? Kalau saya lebih milih kelompok tertutup aja, karena kalau nanti terbuka kan anggotanya jelas berubah lagi ya. Saya juga agak nggak mau suku kalau terus kenalan terus apa namanya adaptasi lagi sama teman baru lagi. Nah, baik, kan dari semua teman-teman yang ada di sini sudah menyepakati ya kalau semua memilih untuk konseling tertutup, konseling kelompok tertutup. Nah, baik, sekarang kita akan menyepakati hari apa saja yang akan kita lakukan pada proses konseling kelompok. Nah, mungkin kan kita kan bisa 1 minggu 2 kali ataupun 1 kali, terserah kalian. Kalau ibu menyarankan ya lebih baik 2 kali. Soalnya kita kan nggak mungkin kalau melakukan konseling kelompok selama 1 kali. Soalnya tidak efektif. Nah, mungkin tapi itu tadi terserah kalian. Saya kembalikan ke kalian. Nah, mungkin bisa menyepakati hari apa saja yang ingin kalian lakukan pada proses konseling kelompok itu. Dari Mbak Aulia? Hari Rabu sama Jumat. Kalau dari Mbak Sarisa? Saya hari Jumat sama Sabtu mungkin. Kalau Mbak Titi? Saya harinya sama kayak Mbak Aul, Rabu sama Jumat. Ya sama kayak Mbak Aul, Rabu sama Jumat. Kalau boleh tahu tadi Mbak tadi sama pilih hari apa? Jumat sama Sabtu. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Tarisa kok memilih hari Jumat sama Sabtu? Hari Jumat itu kenapa saya pilih hari Jumat? Saya kira kan nanti pembelajaran selesai lebih cepat ya Bu. Jadi kalau kita mau bertemu itu waktunya lebih bisa menyesuaikan. Terus kenapa hari Sabtu? Hari Sabtu kan juga termasuk hari weekend, jadi mungkin lebih banyak waktu luang kalau kita mau ketemu gitu sih. Kalau alasan dari teman-teman mungkin yang memilih Jumat sama Rabu tadi bisa mengungkapkan alasannya gimana? Mungkin dari 3 orang ini bisa mengungkapkan alasannya. Kalau saya sih memilih hari Rabu sama Jumat, mungkin di jam itu saya ada praktek jadi agak longgar gitu di jam. Mungkin nanti pertemuannya di hari Rabu sama Jumat di jam 2 mungkin kan itu kan udah mulai santai gitu. Jadi kan bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat juga menurut saya seperti itu. Kalau di hari weekend atau gimana kan istirahat Mbak, mbaknya nggak mau istirahat. Mungkin Mbak Tarisa nih,
Gimana kalau hari Rabu? Ya nggak apa sih, nggak apa. Apakah nggak keberatan hari Rabu? Tidak, kebetulan hari Rabu juga saya nggak ada kegiatan lagi setelah sekolah. Baik. Nah kan Mbak Tarisa tadi kan awalnya memilih Jumat sama Sabtu nih. Nah ternyata Mbak Tarisa berubah pikiran, menetapkan untuk hari sama kayak kalian semua ini hari Jumat sama hari Rabu. Nah baik kan di sini sudah kita sepakati berarti pertemuan kita itu pada hari Rabu dan Jumat. Nah untuk waktunya saya serahkan kepada kalian sendiri mau pada pukul berapa kita melakukan konseling kelompok itu. Jam 2 Bu. Kalau yang lain Kayaknya jam istirahat kedua nggak sih? Soalnya kan mau jadi setelah sholat dua itu bisa diisi yang konsentrasi langsung ini. Terus juga kalau hari Jumat kan yang cowok-cowok mau Jumatan, jadi mungkin kita melakukan sesi konseling di istirahat kedua. Dari Rabu sama istirahat kedua itu jam berapa? Yang lain? Kalau saya sih setelah jam sekolah juga. Jam berapa? Pulang Pulang sekolah. sekolah. Kalau saya pulang sekolah aja mendingan. Kalau Mbak Om tadi jam berapa? nggak apa-apa, saya ngikutin semua aja. Nah, gimana Mbak Titi? Kalau pulang sekolah kan biasanya juga ada yang ikut ekskul ya Bu. Kayak juga nggak mesti misalnya kan pulang kalau hari Rabu kan pulangnya jam 2, hari Jumat mungkin lebih cepat jam 12 mungkin ya. Tapi kan kalau misalnya ada yang ikut ekskul setelah sekolah ya. Ekskulnya jam berapa? Biasanya sih pas kalau pulang sekolah jam 2. Setiap hari deh. Ekskulnya Rabu aja. Rabu aja. Ekskulnya jam 2:30 gitu kan. Selesainya jam Jam 5. baik. Mungkin teman-teman ada usul yang lain untuk waktu? Ya mungkin kalau ada ekskul atau gimana mungkin ya kata Mbak Titi di istirahat kedua aja. Dan biasanya kan di istirahat kedua kan ada makan ada yang enggak. Itu berarti hari Rabunya setelah istirahat kedua. Nah, kalau hari Jumatnya Sama waktu istirahat kedua juga. Oh, baik. Jadi apa namanya kita sepakati untuk jamnya setelah istirahat kedua ya jam 11:30 ya. Waktu istirahat kedua. Oh, waktu istirahat kedua itu jam 11:30. Nah, kan sesi konseling kelompok ini kan kurang lebih 60 sampai 90 menit. Nah, mungkin apa kalian keberatan dengan waktu tersebut? Yang mungkin 60 menit. Yang lain? Saya ngikut juga selesainya biasa. Nah, mungkin berarti kalian maunya setelah istirahat waktu istirahat kedua ya. Nah, itu waktunya 60 menit. Oh ya, ya sudah. Apakah ada yang keberatan? Enggak. Nah, kan kita tadi sudah menetapkan bahwa konseling kelompok ini bersifat tertutup. Nah, juga waktunya pada hari Rabu dan Jumat pada pukul 11:30. Waktu konselingnya 60 menit. Nah, baik. Sekarang kita akan menyepakati tempat pertemuan konseling kelompok kita. Nah, kan ada di tempat indoor sama outdoor, di mana masing-masing dari dua tempat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, Ibu jelaskan ya kekurangan dan kelebihannya. Kalau di tempat indoor itu memiliki kelebihan bahwa proses konseling kalian akan fokus dalam ruangan, tidak mudah terganggu akan kebisingan ataupun lalu lalang dari orang-orang di sekitar. Kalau kekurangannya
mungkin kalian bosan nantinya. Nah, kalau jika di tempat outdoor itu memiliki kelebihan, kalian akan mendapatkan banyak inspirasi karena melihat pemandangan di sekitar kalian. Nah, kekurangannya itu mungkin kalian akan mudah ke distract dengan banyak lalu lalang yang ada di sekitar kalian. Untuk kesepakatan, kalian sepakati sendiri bagaimana nyamannya dan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Titi. Karena kan kita juga kalau mengingatkan di jalan kedua pasti kan itu sekolah, jadi kalau soalnya yang lebih baik di ruang kita. Kalau Mbak Tarisa? Kalau saya memilih di ruang bebas sih. Ruang tertutup, ruang bebas. Jadi aman. Jadi kalian sendiri ya yang memutuskan untuk tempat konseling kita itu di ruang BK, di indoor berarti ya. Lalu sekarang kita ulangi kembali ya bahwa kalian itu menyepakati konseling kelompok bersifat tertutup dan waktunya 60 menit pada hari Rabu dan Jumat pada pukul 11:30 di tempat ruang BK. Lalu di sini terkait etika kehadiran partisipasi dan sikap berbicara juga memiliki aturan ya teman-teman ya. Akan terdapat beberapa aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama. Di sini ada kerahasiaan. Di sini itu ada asas kerahasiaan. Di mana setiap konseling itu wajib menaati asas dalam proses konseling, diantaranya asas kerahasiaan, keterbukaan dan sebagainya. Dan saya harap kalian dapat menyepakati dan berkomitmen akan hal tersebut. Apakah kalian mengerti? Nah, di sini kita sepakati terlebih dahulu ya tentang etika tersebut. Mungkin kalian bisa apa aja sih yang harus kita tanamkan dalam etika konseling kelompok ini? Yang lain? Kalau mau kasih saran atau bertanya, angkat tangan dulu. Kalau mau nggak masuk mungkin SK akan diizin dulu. Terus Kalau misalnya ada izin itu diperiksa sedikit. untuk yang mau menyampaikan pendapat mungkin bisa angkat tangan terlebih dahulu. Kalau bisa terima, angkat tangan kanan. Bisa. Ya bisa. Oke, baik. Kan kalian sudah menyebutkan nih etika apa saja yang akan dilakukan pada konseling kelompok kita nanti. Nah, jadi kalian menyepakati bahwasanya untuk berpendapat pada saat proses konseling ini berlangsung, setiap anggota harus mengangkat tangan dengan tangan kanan terlebih dahulu, kemudian menunggu giliran untuk berpendapat dan juga datang tepat waktu. Dan jika ingin berbicara mungkin harus menggunakan kalimat yang bisa diterima, sopan dan juga tidak menyakiti hati temannya. Apakah betul seperti itu? Betul. Oke, baik. Nah, baik, saya sangat senang sekali mendengarnya jika kalian saling percaya satu sama lain. Selanjutnya kita akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Mungkin di sini saya mulai ya. Saya kan tadi kan kita sudah sesuai di flyer kan permasalahannya kan kalian sudah masing-masing permasalahan itu ya dalam hal manajemen waktu. Nah, mungkin bisa diceritakan satu persatu permasalahannya. Mungkin dari Mbak Titi dulu. Kalau permasalahan gue kan kurang semua waktu itu karena jarak rumah sama jarak sekolah tuh lumayan jauh ya Bu. Jadi saya kan berangkat ke sekolah itu udah jam 5:30, soalnya dari rumah ke sekolah tuh jam 5:30. Terus aku kayak malamnya tuh kayak kemalaman jadi tugas itu kemudian terlalu larut, terus paginya susah bangun pagi gitu. Jadi buru-buru jalannya.
Kalau Mbak Ila? Kalau saya sih kurang mengatur waktu juga. Kalau dari pulang sekolah itu saya langsung membantu orang tua saya untuk jualan gitu. Hingga larut malam, jadi saya tuh bingung untuk mengerjakan tugas itu, mau ngerjain itu ya emang deadline-nya besok gitu loh Bu. Ya, seperti itu. Mbak Aul? Kalau saya sama kayak Mbak Ila, saya kan juga awal menemani kerja habis datang dari sekolah itu kerja part time gitu. Mungkin dari apa nggak ada jeda buat istirahat atau gimana. Jadi saya kurang mengatur waktu saya untuk menyelesaikan tugas, terus waktu istirahat saya juga kurang. Jadi bangunnya itu agak tergesa-gesa, mungkin agak kesiangan juga kayak gitu. Mbak Darisa, sebagai pengusahanya? Kalau saya sih saya kan ikut banyak ekskul ya Bu ya di sekolah. Habis itu kebetulan ini kemarin itu saya ada perwakilan buat mewakili sekolah ikut basket di kecamatan. Akhirnya kan saya harus ini kan latihan terus tiap hari. Nah itu saya sering jarang masuk sekolah sih Bu, karena latihan pagi, masuk kuliah itu siang. Akhirnya itu subuh saya keteteran ngejar pelajaran yang saya kurang paham. Saya ketinggalan jauh sih Bu dari teman-teman gitu sih. Baik, kan semua di sini sudah membicarakan permasalahannya. Mungkin dari skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu perilaku tersebut itu tidak mengganggu kalian, dan kalau sampai angka 10 itu berarti mengganggu dalam keseharian kalian. Mungkin dari Mbak Titi, dari skala 1 sampai 10? Kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 permasalahan saya itu satu yang paling benar ya. Iya. Saya pilih. Kalau saya 6 Saya Mbak Lu, Kalau yang 5 kalau Mbak Darisa, Kalau saya 9. berarti sangat mengganggu ya Iya. masalahnya. Nah, kan dari masing-masing teman-teman ya, yang paling tinggi nih skala yang mengganggu dalam kehidupan sehari-harinya tadi itu Mbak Tarisa, di mana Mbak Tarisa memilih skala nomor 9. Nah, mungkin nanti yang kita bahas dalam proses konseling kali ini dari permasalahan Mbak Tarisa. Tapi saya kembalikan kepada teman-teman, apakah teman-teman bersedia yang hari ini kita bahas permasalahan dari Mbak Tarisa atau gimana? Setelah dari kalian. Mbak Tarisa itu soalnya paling tinggi. Kayaknya berat banget gitu ya Mbak Tarisa. Iya. Nggak tahu saya dulu aja. Nah, tadi kan semua teman-teman sudah menerima ya, kalau nanti yang kita bahas itu permasalahan dari Mbak Tarisa. Nah, Mbak Tarisa, kalau boleh tahu nih secara detail, Mbak Tarisa menceritakan masalah Mbak Tarisa yang Mbak Tarisa alami saat ini. Boleh, silakan. Baik, jadi saya tuh banyak ekskul, cuman saya saat ini lebih fokus ke ekskul paskibras dulu. Apalagi ini saya dapat jadi perwakilan sekolah di kecamatan. Terus akhirnya kan banyak latihan, mau Agustusan juga. Jadi tuh kalau pagi itu biasanya saya langsung pergi latihan. Habis itu paling jam 9, jam setengah 10 itu baru saya berangkat ke sekolah. Jadi saya udah izin sih ke kepala sekolah dan wali kelas khususnya. Cuman ya itu tadi Bu, akhirnya banyak pelajaran yang saya ketinggalan dari teman-teman. Jadi kalau ada tugas ya saya kerjain. Cuman kan pada akhirnya saya nggak dengerin materi dari guru secara langsung kan Bu. Nah itu sih yang bikin saya akhirnya keteteran, mau ngerjain juga karena pemahaman saya kurang, akhirnya saya terbatas mau ngerjainnya. Jadi banyak tugas-tugas yang nunggak dan nggak saya kerjain. Jadi permasalahannya Mbak Tarisa itu, Mbak Tarisa kurang bisa manajemen waktu ya, antara latihan sama tugas sekolah sama sekolah, akhirnya berdampak pada tugas-tugas tadi numpuk. Terus Mbak Tarisa juga sulit memahami mata pelajaran yang ada di sekolah. Iya. Mbak Tarisa. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan Mbak Tarisa mengalami permasalahan ini? Sejak awal semester ini saya. Semester Semester 1. Nah, mungkin
kan dari semester 1 ya, perilaku yang ingin Mbak Darisa ubah itu apa? Gitu. Kalau secara umumnya sih saya maunya bisa ngatur waktu dengan baik tentunya Bu. Tapi kalau yang khususnya sih saya mau bisa ngatur waktu saya antara belajar, terus latihan, sama Sekolah. tugas ya sekolah. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian nih punya permasalahan yang sama seperti Mbak Darisa, pengalaman yang sama seperti Mbak Darisa, boleh diceritakan? Saya sih Boleh, silakan. saya dulu kan saya juga pernah jadi perwakilan gitu perwakilan dari sekolah gitu buat lomba drum band gitu ya. Nah itu mungkin tergiur pihak sekolah itu mungkin tergiur akan dengan sertifikat sama mungkin dari hadiahnya mungkin seperti itu, apalagi kan drum band ya Bu ya. Mungkin dari itu bisa Mbak Tarisa pilih lah intinya itu kak waktunya mungkin dari latihannya mungkin yang agak berbeda kan Mbak Tarisa kan pagi kalau saya itu agak sorean gitu loh. Mungkin dari itu mungkin Mbak Tarisa bisa minjem catatan yang lain. Kalau saya dulu sih gitu Mbak Tarisa, soalnya apa kan kalau pagi mungkin kurang fokus atau gimana, biasanya saya tuh ketiduran terus atau enggak itu saya sering pusing gitu, saya itu izin ke UKS gitu loh. Tapi saya tetap mau mengikuti pelajaran tersebut dengan caranya tuh meminjam catatan teman saya gitu loh. Gitu. Juga saya tetap on juga. Soalnya kan kita kan harus profesional juga dari pihak sekolah itu, dari pihak guru itu Bu, ada masing-masing guru kan ada yang nggak sama ya Bu ya. Kalau guru satunya itu bisa memaklumi, kalau guru satunya itu nggak mau. Intinya tuh kalau kamu belajar ya belajar aja, kayak intinya ekskul ya ekskul aja gitu. Kan itu juga ada perwakilan dari sekolah juga itu apa bawa nama baik sekolah juga. Tapi ya gitu kita profesional aja mungkin dengan cara meminjam catatan teman. Oh, baik. Ini dari yang lain ada pengalaman yang sama? Enggak. Baik. Nah, Mbak Darisa, dulu sebelum Mbak Darisa mengalami permasalahan ini, apakah pernah nih Mbak Darisa itu memiliki permasalahan yang sama seperti saat ini? Kalau dulu enggak sih Bu. Oh, enggak pernah. Mungkin teman-teman yang lain ada saran nih untuk Mbak Darisa dari permasalahan ini. Mungkin lebih itu ya Bu ya, apa itu namanya, mungkin dari Mbak Tarisa bisa apa tuh request gitu loh Bu, ke pihak pelatihnya atau ke sekolahnya gitu kalau pelatihannya itu mungkin agak sorean atau gimana gitu kan, kalau pagi kan mungkin fokus belajar dulu gitu. Mungkin kalau dari sana sih kayak gitu sih Mbak, dari pengalaman sih gitu kan, soalnya kan kalau apalagi pas kibra kan kalau latihan agak siang itu kayak menguras banget tenaga gitu, capek. Tapi kan kalau agak sore kan udah agak dingin terus kita juga sudah istirahatnya juga kayak gitu. Dari Mbak Titi mungkin ada saran buat Mbak Darisa? Kalau dari saya sih enggak ya. Mungkin bisa ditirukan caranya Mbak Aul yang pinjam catatannya temannya tadi. Gitu loh. Nah, mungkin apa namanya Mbak Darisa bisa menerima saran dari temannya Mbak Darisa tadi? Kalau saran yang pertama yang kata Mbak Ul pinjam catatan, iya itu sangat bisa saya terima. Tapi kalau yang untuk request ke pelatih untuk masalah latihannya, yang pertama yang ikut di situ itu sudah seleksi dari berbagai macam sekolah, jadi saya nggak bisa untuk memajukan sendiri. Terus sorenya itu saya juga latihan lagi. Kira ini tuh apa tuh setiap sekolah itu berapa gitu ada berarti perwakilan juga dari setiap sekolah. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya Mbak Darisa, dampak dari permasalahan yang Mbak Darisa alami itu apa aja? Dampaknya buat Mbak Darisa sendiri. Kalau dampak sih sebenarnya berdampak banget ya bersama keseharian saya, sekolah saya terutama. Yang sangat berdampak itu tadi Bu, saya ketinggalan materi dari teman-teman semuanya. Terus
tugas saya banyak yang keteteran. Baik, berarti sangat merugikan ya Iya. Mbak Tarisa ya. Nah, di sini kan tadi Mbak Tarisa dan teman-teman sudah menceritakan soal masalahnya. Nah, di mana kalian semua itu hampir rata masalahnya tentang nggak bisa mengatur waktu. Nah, di sini nanti Ibu akan menggunakan teknik self management, di mana teknik ini akan membantu Mbak Tarisa dan teman-teman terhadap permasalahan yang kalian alami dalam memanajemen waktu tadi. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Selanjutnya boleh dipersiapkan selembar kertas dan 1 pulpen saja. Ibu boleh minta kertas. Oh, boleh. Oh, ini silakan ya dibagi. Ini boleh Ibu ini. Mungkin ada yang bawa pulpen lagi. Oh iya. Iya. Nah, apa semua sudah memegang 1 lembar kertas dan 1 pulpen? Sudah. Silakan tulis kegiatan kalian dari awal bangun sampai kalian tidur. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit buat tulis semua. Ya. Mbak Titi sudah? Langsung di skip dulu. Sudah? Sudah. Nah, baik kan tadi kan kalian sudah menulis nih kegiatan kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Mbak Tarisa nih, apa namanya? Coba jelaskan apa saja kegiatan Mbak Tarisa dari bangun sampai Mbak Tarisa tidur. Kalau biasanya saya bangun dari jam 4, terus nanti saya olahraga dulu 5 menit. Sehat sekali. Enggak, sorry, sebelum olahraga itu sholat dulu biasanya, terus olahraga, habis itu persiapan sekolah, mandi, makan, terus ganti baju, terus langsung berangkat ke tempat latihan dekatnya sekolah di taman. Terus habis itu sekitar jam 10-an saya baru berangkat ke sekolah. Habis itu biasanya saat saya awal masuk sekolah itu saya ke kantin dulu beli minum, terus habis itu baru masuk kelas nanti pembelajaran. Habis pembelajaran selesai saya ikuti sampai siang itu, terus habis itu saya persiapan lagi buat latihan lagi, saya kembali lagi ke taman lagi kayak tadi, terus saya latihan di situ sama teman-teman semuanya. Habis itu biasanya pulang jam 7 malam itu baru pulang. Habis itu tidur, siap-siap tidur. Nah, kan tadi Mbak Tarisa sudah menjelaskan satu persatu nih apa namanya kegiatan Mbak Tarisa. Mungkin dari teman-teman mau menceritakan lagi kegiatan teman-teman yang lain. Saya bangunnya itu setengah 5 itu saya bangun, mandi, terus sholat. Terus itu saya siap-siap juga Bu. Maksudnya siap-siap itu saya kayak bersih-bersih terlebih dahulu kayak gitu. Terus habis bersih-bersih saya turun ke bawah, sarapan, siap-siap berangkat kayak gitu. Siap-siap berangkat ke sekolah dari jam 7 sampai jam 2 itu kegiatan di sekolah. Terus pulang ke rumah jam 3, jam 3 itu saya siap-siap lagi buat kerja. Terus dari jam 3 sampai jam 10 saya kegiatan di tempat kerja. Jam 11 saya sampai rumah, siap-siap bersih-bersih. Mungkin kalau ada tugas atau gimana saya kerjakan Bu. Kalau
kalau nggak males. Kalau males saya tinggal tidur Bu. Udah deh. Baik, siap ya. Nah, Mbak Tarisa dari rangkaian kegiatan Mbak Tarisa tadi, mungkin pada waktu tadi yang pada waktu kapan Mbak Tarisa itu apa namanya yang ingin Mbak Tarisa ubah perilaku yang mana pada saat kapan? Yang di jam tidurnya sih Bu, kan tadi kan pulangnya saya mengatakan jam 7, terus perjalanan pulang nyampe di rumah itu biasanya jam 8, itu kadang udah capek banget ya Bu, udah tidur sih Berarti tidurnya jam 8, kalau nggak jam 9 bangunnya jam 4 subuh. itu teratur apa gimana? Iya, memang seperti itu. Kebiasaannya sudah jam segitu Bu, kayak gitu. Nah, kalau yang membuat Mbak Tarisa apa namanya nggak bisa ngerjain tugas itu gimana? Apa? Ya tadi gara-gara rasa capek, jadi langsung tidur. Nah, berarti yang ingin Mbak Tarisa ubah apanya? Jam tidurnya. Jam tidurnya. Jadi setelah pulang sekolah, Mbak Tarisa ngapain? Jam Iya. Biasanya bersih-bersih diri. sendiri makan siang, terus berangkat lagi OTW. Setelah pulang sekolah, OTW ke mana? Ke tempat latihan. Terus setelah itu latihan. setelah latihan pulang. Iya pulang. Langsung ketiduran itu. Ya, kan tadi kan Mbak Tarisa kan pengen apa mengubah perilaku tadi ya supaya bisa apa namanya apa tadi? Ayo apa tadi? Lebih bisa Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas dan Nah, kalau Mbak Tarisa bisa mengerjakan tugasnya tadi, terus bisa memahami pelajaran. Nah, kalau Mbak Tarisa bisa melakukan itu semua, apa sih reward yang ingin Mbak Tarisa berikan kepada diri Mbak Tarisa sendiri? Kalau Mbak Tarisa bisa mencapai target Mbak Tarisa itu tadi. kalau saya sih lebih pengen kasih waktu main ya buat saya sendiri. Soalnya saya udah jarang banget main teman-teman apalagi. Nah, kalau Mbak Tarisa seumpama nggak bisa nih menjalankan target Mbak Tarisa tadi, punishment apa yang akan Mbak Tarisa beri pada diri Mbak Tarisa sendiri tadi? Nggak boleh main sosmed selama 3 hari. Nah, mungkin dari teman-teman ada pendapat nih dari target Mbak Tarisa dalam Mbak Tarisa tadi mencapai targetnya tadi. Mungkin dari teman-teman ada saran atau pendapat? Mungkin kalau saya menyarankan HP ya, kan tadi kan Mbak Tarisa kan dapat rewardnya tuh main tuh sama teman-temannya, terus punishmentnya Mbak Tarisa nggak main HP selama 3 hari. Kan nggak mungkin kan Bu Mbak Tarisa, kan nggak mungkin kan Bu Mbak Tarisa nggak main HP atau gimana, soalnya kan apalagi kan tugas-tugas kan dikirim dari HP tuh, sosial media juga mungkin disuruh upload atau gimana. Mungkin dari punishmentnya Mbak Tarisa itu mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu loh Bu, agar nanti kalau Mbak Tarisa itu melanggar berarti Mbak Tarisa itu agak keberatan gitu loh mau melanggar hal-hal tersebut gitu. Saran? Iya, sarannya supaya gitu. bisa mencapai targetnya kayak gitu. Kalau perumahan kan tadi kan Mbak Tarisa kan bilangnya kan nggak main sosmed gitu ya Bu ya, apalagi kan kalau nggak main sosmed kan berarti nggak main HP gitu loh Bu. Apalagi kan Mbak Tarisa ini kan ketinggalan pelajaran kan pastinya kan teman-temannya hubungin lewat WA kan, lewat HP gitu loh maksudnya. Jadi lebih spesifik lagi punishmentnya kayak gitu Mbak Tarisa. Dari yang lain Mbak Titi mungkin bisa berpendapat nih supaya Mbak Tarisa itu bisa mencapai targetnya. Pendapat yang mau diberikan kepada Mbak Tarisa. Sama sih, kalau dari saya suka punishment. Kalau misalnya Mbak Tarisa suka nonton ini nonton drakor Korea. Iya, tapi sih nggak suka. Oh, kalau misalnya suka kan nanti bisa punishmentnya itu nggak boleh nonton drakor sampai seminggu kayak gitu. Nah, yang lainlah kalau juga seperti
sama ya menilai. Apakah Mbak Tarisa bisa menerima pendapat dan saran dari teman-temannya Mbak Tarisa ini? Bisa. Bisa ya Mbak Tarisa ya? Iya. Bagaimana Mbak Tarisa? Perasaan Mbak Tarisa? Lebih ada rasa kesalahan karena saya jadi tahu gimana ngatur waktu yang baiknya kayak gimana, terus mungkin punishmentnya seharusnya kayak gimana yang baik buat saya gitu. Nah, baik, selanjutnya kurang lebih cukup sampai di sini nih. Sebelum saya akhiri, saya ada tugas yang akan saya berikan kepada Mbak Tarisa. Nah, tugasnya itu Mbak Tarisa bisa, silakan bisa Mbak Tarisa ya. Mbak Tarisa bisa mencatat semua kegiatan Mbak Tarisa dari awal bangun sampai tidur kembali. Apakah bisa dipahami Mbak Tarisa? Ya, itu nyatetnya kayak hari ini saja tuh gimana? Iya, setiap hari yang Mbak Tarisa lakukan kegiatan sampai proses konseling yang kedua kali ini kita lanjutkan lagi buat besok. Nanti kita bahas pada proses konseling selanjutnya. Ya. Awal bisa dipahami? Ya bisa. Nah, baik. Tidak terasa kurang lebih waktu proses konseling kita kali ini sudah 60 menit. Nah, kita akan bertemu lagi pada proses konseling pada hari selanjutnya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.